silakan. Baik, terima kasih Pak Bimo, Pak Sarmuji, dan seluruh rekan-rekan Komisi 6 yang saya hormati, para mitra kerja yang hari ini dibahas terkait dengan pengajuan PNM. Pertama, tentu secara konsepsi, saya nilai bagus ya. Semua roadmap dan perencanaannya baik, meski saya meyakini belum tentu semua ini bisa terrealisasi. Biasa dalam presentasi saya kira teman-teman BUMN udah paling jagonya lah gitu ya. Tapi nanti implementasinya yang itu yang tentu harus kita lihat betul apakah memang sesuai dengan harapan dan keinginan itu. Yang kedua, secara prinsip menurut saya gelondongan memang tidak ada masalah gitu. Kecuali tadi saya sepakat dengan teman-teman lainnya bahwa karena penyertaan modal negara ini adalah uang rakyat, tentu sepeser pun uang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya secara besaran kita bisa memahami bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik bagi para BUMN. Yang ketiga, apa yang kita bicarakan hari ini belum tentu ada ini. ID Food 2 triliun, Defense ID 3 triliun ini belum tentu ada. Gitu ya. Karena ini masih dalam tahap pembicaraan pagu indikatif dan tentu ada proses-proses yang ekonomi kita pun sedang tidak tumbuh segar gitu. Sehingga kemungkinan bahwa seluruhnya harus punya upaya untuk bisa merealisasikan pengusulan ini. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN. Kenapa dari 70 triliun yang diajukan hanya 40 triliun yang direalisasikan? Sehingga banyak mitra kerja yang sesungguhnya memiliki roadmap, memiliki blueprint yang produktif, ini tidak bisa mendapatkan PNM. Yang mendapatkan PMM yaitu itu saja. PLN, kemudian Utama Karya, ya yang itu menjadi pembangunan strategis nasional. Jadi kalau yang ID Food kayak begitu dianggapnya tidak terlalu penting. Dibiarkan saja juga jalan sendiri. Beras nanti diproduksi oleh petani sendiri. Kemudian hilang baru impor saja. Ini yang biasanya terjadi. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, saya memberikan catatan khusus kepada para, dengan singkat ya, Pak Bimo, saya dengan singkat kepada teman-teman mitra kerja yang sekarang mengajukan PMN. Pertama, untuk ID Food, betul-betul bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang produktif. Produktif itu ya dengan uang Rp10 bisa menghasilkan Rp100 dengan benefit terhadap rakyat. Ini yang terpenting karena saya sepakat bahwa percuma kalau beruntung besar kemudian membuat rakyat tidak pernah mendapatkan dampaknya dan kemudian pada sisi lain juga rakyat tidak merasakan nilai manfaatnya. Nah, ini yang pertama harus kita dorong. Garam penting ya, membangun garam karena sampai saat ini garam kita masih impor. Gula masih impor. Semuanya masih impor. Terus kemudian masuk ayam, menurut saya ayam itu tinggal pembinaan, pakannya saja. Ya, kalau masuk ke industrinya agak sulit. Berdikari dari dulu juga cita-citanya punya kandang sendiri. Tapi ya sampai saat ini tidak punya kandang sendiri. Bahkan juga masih berhutang kepada Bulog terhadap kewajiban-kewajiban sebelumnya. Ini yang harus terus diperhatikan ya. Nggak bisa kemudian karena mengambil keuntungan 10-20 miliar, padahal punya kewajibannya lebih daripada itu. Ini harus diperhitungkan betul. Jangan sampai BUMN jalan tetapi pada sisi lain juga kewajiban-kewajibannya nggak pernah terpenuhi juga. Kemudian kepada Airnav, saya juga agak heran gitu. Airnav ini kan monopoli ya. Ini kan bisnis kebijakan.
Nah, kalau kemudian selama ini kemudian ada PNBP dari Airnav, mungkin sekarang berbisnis, karena Airnav kan Perum ya, mungkin juga ada kickbacknya, gitu, ada bisnisnya. Kemudian untuk merevitalisasi alat harus minta PMN, bagaimana gitu? Nah, apa tidak bisa gitu ya dari payback atau dari pendapatan perusahaan gitu. Nah ini yang saya masih tanda tanya gitu. Di VNID ya industri pertahanan kita land sendiri sedang tidak sehat gitu ya. Dan penggabungan ini sesungguhnya untuk menyehatkan land gitu. Karena Dirgantara juga sedang tidak sehat. Kemudian sekarang sedang agak naik sedikit. Memang ada ordernya yang cukup lumayan untuk pindah gitu. Tapi saya kira konsepsi yang tadi disampaikan semuanya ini paling tidak ya untuk bisa menghidupi lah. Kalau untuk ekspansi agresivitasnya korporasi menurut saya agak jauh gitu. Damri, ya ini Damri itu sebetulnya banyak dikorupsi gitu ya oleh para pengemudi, para kondektur. Coba diciptakan sistem Bu yang memungkinkan mereka itu memang ya menjadi pekerja yang jujur, pekerja yang baik, sesuai dengan tagline-nya BUMN, akhlak gitu. Karena ya banyak sekali BUMN-nya rugi, tetapi orang-orang BUMN justru kaya-kaya gitu ya. Banyak tetangga saya banyak gitu. BUMN-nya lagi rugi tetapi kok kaya-kaya gitu, mewah-mewah. Jadi agak aneh lah. Dan saya melihat Damri memang pengawasannya agak kurang di lapangan. Oleh karenanya bisa saja hari ini bannya bagus, esok lusa sudah jelek, sebulan kemudian minta ganti. Sehingga biaya operasionalnya akan lebih tinggi daripada itu. Saya sepakat bahwa Damri layani saja untuk rute-rute yang khusus, ya, rute pelabuhan, rute bandara, rute-rute sekolah yang kompleks sekolah, rute-rute antar wilayah yang ini menjadi daya tarik daya tarik desa kota misalkan, dan perintis-perintis yang tentu harus ada komitmen dengan pemerintah daerah supaya juga penugasan itu tidak merugikan terhadap perusahaan. Saya kira demikian saja Pak Bimo, nanti saya akan mendalami pada waktu kita akan membahas pada hal-hal yang lebih detail. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.